Halo semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Effendi dengan NPM 217111073. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan meresum materi dasar-dasar jurnalistik yang akan saya mulai dengan pengantar jurnalistik. Jadi, jurnalistik itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan jurnalis untuk melakukan mencari, menyiarkan, dan mengolah berita dan informasi. Lalu, bedanya sama jurnalis itu apa? Jurnalis dan jurnalistik itu kedua hal yang berbeda. Apa bedanya? Kalau jurnalis itu adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Nah, sedangkan jurnalistik adalah sebuah kegiatannya. Jadi dua hal itu hal yang berbeda. Jurnalis adalah orangnya yang melakukan kegiatan jurnalistik, sedangkan jurnalistik adalah kegiatannya. Nah, sejarah jurnalistik sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi kuno. Itu sebelum media cetak itu aja belum ada. Nah, terus di dalam jurnalistik itu ada yang namanya berita. Nah, berita itu sendiri itu mempunyai macam-macam jenis. Itu ada hard news, soft news, in-depth news, investigate news, dan yang terakhir feature news. Nah, macam jenis-jenis itu mempunyai perbedaan masing-masing. Lalu dalam sebuah berita itu kita tidak boleh hanya memberikan informasi yang tidak benar atau bisa disebut hoax. Dalam sebuah berita, di dalam situ itu harus berisi informasi yang fakta dan sudah terbukti kebenarannya. Jadi nggak boleh kayak kita menyebarkan berita yang bohong gitu. Asal-asal memberikan berita itu tidak boleh. Nah, di dalam berita tersebut itu kan kita harus mengolah katanya juga. Nah, di dalam pengolahan kata itu juga kita tidak boleh sembarang memakai kata-kata yang buang-buang kata gitu, kayak bertele-tele. Jadi dalam jurnalistik itu kata-katanya itu harus singkat, padat, sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh orang banyak. Nah, di dalam berita tersebut itu ada berbagai macam-macam cara penyiarannya. Jadi dalam sebuah berita itu nggak hanya kayak bentuk visual doang, tulisan doang. Jadi ada 3 macam bentuk penyiaran itu, kayak penyiaran visual, audio visual. Nah, kalau visual itu kayak hanya memberikan sebuah informasi, tapi nggak ada suaranya gitu, kayak koran atau media online di internet itu kan nggak ada bentuk suaranya, itu hanya berbentuk tulisan. Nah, kalau audio itu menampilkan hanya suara tapi tidak menampilkan sebuah tulisan. Contoh radio. Lalu yang terakhir itu ada audiovisual. Nah, audiovisual ini biasanya itu dalam bentuk video. Jadi gambarnya ada, suaranya pun juga sudah ada. Itu biasanya itu ada di televisi. Nah, selanjutnya itu dalam berita itu saya ulas kembali macam-macam jenis berita itu. Ada hard news, soft news. Nah, di dalam berita ini jenis-jenisnya ini memiliki arti yang berbeda. Jadi hard news itu adalah sebuah berita yang benar-benar saat itu terjadi gitu, yang harus diliput sekarang juga. Itu biasanya itu bisa dilakukan itu dalam bentuk audiovisual juga, kayak live report itu juga bisa. Lalu ada yang namanya soft news. Nah, soft news ini itu artinya itu berita yang kayak
kita bisa nyiarin itu kapan aja gitu. Jadi dua hal ini hal yang berbeda. Jadi hard news itu kalau misalkan kita kejadian itu sehari yang lalu terus kita baru upload di hari besok ya, itu sudah nggak berlaku lagi, sudah basi. Kalau soft news itu bisa dilakukan kapan aja. Nah, di dalam sebuah berita itu biasanya seorang jurnalis itu memakai piramida terbalik. Kenapa? Karena di dalam berita itu di bagian awal, bagian atasnya itu kita memberikan informasi yang penting. Jadi urutannya itu penting, kurang penting, nggak penting sama sekali. Jadi dalam pembuatan berita itu bisa di awal-awal itu informasi benar-benar penting, nanti semakin ke bawah itu semakin tidak penting. Lalu di dalam berita itu, di dalam jurnalistik itu ada namanya media massa. Media massa itu sebenarnya cuma alat-alat komunikasi yang dimana digunakan untuk menyiarkan secara serempak. Jadi nggak hanya untuk satu tapi untuk semuanya. Nah, kalau media massa ini biasanya dalam siaran televisi ya. Lalu di dalam media massa itu ada yang namanya konglomerasi. Nah, konglomerasi itu sendiri itu artinya adalah orang yang mempunyai lebih dari satu siaran media massa. Itu biasanya di Indonesia itu satu orang mempunyai banyak media massa. Segitu aja yang dapat saya sampaikan tentang materi dasar-dasar jurnalistik. Saya minta maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Sampai jumpa.